lanjut lagi. Jadi ini sesi 2-nya karena tadi ada sesuatu yang lewat dan sangat mengganggu audio dan gua nggak bisa ngedit hasil rekaman ini sebenarnya karena ya ada masalah dengan laptop gue. Ya, belum rakit PC. Apa namanya? Kemudian kita lanjut lagi tadi mengenai ekspor dan impor gitu kan. Nah, klasifikasi dari ekspor manufaktur itu dapat dibagi, diklasifikasikan berdasarkan kriteria menurut intensitas penggunaan faktor produksi yang bergantung pada tahap pembangunan. Jadi uh, apa namanya kita bisa bagi sebagai beberapa uh, kelompok begitu, di mana ada ekspor di mana kita barangnya itu ya diproduksi pada sumber daya alam, kemudian pada tenaga kerja, padat modal, dan akhirnya pada ilmu pengetahuan. Jadi uh, gue nggak punya graph ya dan gue juga lupa. Jadi kalau misalnya singkat gue value change gitu, value chain. Jadi dimana kalau misalnya produksi-produksi yang uh, padat sumber daya alam itu value addednya ya relatif rendah, dimana mereka itu biasanya nambang begitu kan, ditambang terus kemudian dijual gitu aja. Jadi value addednya adalah ya kita mencari begitu kan, terus kita menambang ya gitu. Nah, kalau misalnya kita bergerak ke dari padat sumber daya alam ke padat tenaga kerja, artinya barang-barang mentah yang kita ambil dari produksi padat sumber daya alam ini kemudian diolah oleh tenaga kerja gitu kan, sehingga ada barang yang melalui proses tersebut gitu kan, proses yang lebih panjang, sehingga value added ya dari Indonesia sendiri itu akan lebih tinggi gitu. Jadi produktivitas gitu, bisa gue bilang produktivitas dari tenaga kerja di Indonesia atau ya usaha atau aktivitas perekonomian di Indonesia itu lebih tinggi daripada cuma sekedar uh, ya mengambil dari alam terus kemudian kita jual. Nah, kemudian ini tadi pada tenaga kerja yang terampil. Nah, lebih jauh kalau kita produksinya yang padat modal itu sudah lebih lebih tinggi lah daripada pada tenaga kerja. Semakin efektif dan efisien produksinya, dan juga biasanya untuk aktivitas-aktivitas yang padat modal atau capital intensif ini itu punya kualitas yang lebih baik begitu kan, dan juga lebih bersaing. Kenapa ya? Karena lebih efisien, lebih murah begitu kan, barangnya lebih bersaing di tingkat global. Nah, sehingga kalau misalnya kita bisa loncat begitu, ya berprogres lah dari ini, ya value added yang bisa kita tambahkan dari barang mentah kepada barang jadinya itu semakin tinggi. Nah, eh, tahapan akhir yang kalau ini sebenarnya agak abstrak sih, dimana ekspor di negara-negara yang sudah maju gitu kan, itu umumnya merupakan barang-barang yang pada ilmu pengetahuan. Contohnya apa? Ide aja gitu. Ide, desain, jasa dan lain sebagainya itu merupakan barang atau jasa yang pada ilmu pengetahuan. Nah, jadi kalau misalnya oh gini, ini adalah manufaktur. Nanti kita belajar saat di pembahasan industri, ini gue kasih pengantarnya aja. Ini adalah ide gitu kan, terus jasa logistik, terus kemudian si salesnya dan jasa after sales dan lain sebagainya. Nah, nilai tambah value added dari manufaktur untuk produksi itu relatif lebih kecil daripada si idenya gitu. Sering kita lihat bahwa kadang yang punya nilai sangat tinggi itu ya cuma sekedar ide aja, ide dari sebuah produk gitu kan. Nah, kayak desain dari produknya, terus juga ya ide dasar dari produk ya gitu. Untuk prosesnya, untuk manufaktur ya itu biasanya nilai tambahnya
lebih dikit. Nah, salah satu materi yang cukup gue suka dari penyampaian materinya Panji Pragiwaksono gitu, itu dia bilang bahwa kenapa Indonesia banyak kerjain kerjaan orang gitu kan. Jadi Indonesia itu sibuk kerja tapi tidak berkarya gitu. Silahkan tontonlah Kerja versus Karya. Jadi apa namanya, dia bilang bahwa orang Indonesia tuh ngerjain kerjaan orang seperti apa namanya, bikin bola, bola yang digunakan itu dipakai untuk Piala Dunia, Piala Eropa dan lain sebagainya. Tapi merek bolanya merek asing, gitu kan. Apa namanya, baju bola, gitu kan. Ya dia suka bola. Baju bola merek dunia dikerjakan oleh orang Indonesia, gitu kan. Pabriknya di Indonesia. Terus kalau misalnya teman-teman perhatiin sebenarnya kalau banyak sepatu-sepatu bermerek di Indonesia itu uh, dibuat sekitar di Thailand, Vietnam dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya teman-teman apa ketemu sepatu bermerek di luar, begitu kita lihat banyak yang merek apa namanya made in Indonesia, gitu kan. Kenapa? Karena sebenarnya kerjaan di Indonesia itu kualitasnya dunia gitu kan, tapi idenya ya punya ide orang asing gitu. Jadi apa ya, ide ini atau karya gitu kan, itu sebenarnya merupakan tingkat lanjut gitu dalam produksi. Untuk memproduksinya itu sebenarnya value addednya itu lebih rendah daripada dari ide atau karyanya itu sendiri, seperti itu. Yang apa namanya, salah satu yang gue cukup suka ini apa namanya contohnya. Nah, ini kalau kita bicara mengenai data agregat alokasi, proses alokasi, apa namanya, kalau kita lihat sini investasi domestik, investasi gitu kan, itu meningkat terus. Ya, sini agak turun sih sebenarnya, tapi kalau kita ingat bahwa PDB-nya naik terus ya, ya mungkin angkanya itu meningkat gitu kan. Konsumsi pemerintah itu meningkat ya sampai sini terus kemudian menurun, ya mungkin karena PDB-nya naik gitu kan. Nah, cuma bisa dibilang bahwa konsumsi pemerintah itu punya kaitan erat dengan penerimaan pajak. Kenapa? Ya karena di Indonesia defisit itu kan dibatasin ya, nggak boleh lebih dari 3%. Ya walaupun tahun ini lebih karena Covid lah, apa namanya. Cuma kalau kita lihat apa namanya, konsumsi pemerintahnya itu relatif rendah, ya bisa dikatakan sebenarnya pendapatan pajaknya juga rendah begitu kan. Nah, kemudian proses alokasi permintaan luar negeri, kita lihat ekspornya persen dari PDB itu cukup baik, meningkat gitu kan, tapi kemudian impornya juga cukup tinggi, seperti itu. Nah, ini proses alokasi produk domestik bruto, jadi apa namanya, ada bisa dikatakan pergeseran konsumsi sehingga ada pergeseran dari alokasi ini apa namanya sumber daya, baik dari sumber daya modal, sumber daya capital, apa physical capital maupun human capital dan physical capital, di mana pertanian itu proporsinya menurun gitu kan dari tahun 1990 1996 ke 2004 2012 gitu. Sementara manufaktur dan industri kalau kita lihat itu meningkat, sementara jasa segitu-gitu aja sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita lihat prosesnya, seharusnya kan nilai tambah produk apa dari pertanian itu proporsinya menurun, manufaktur dan industri itu meningkat terus kemudian menurun, dan kemudian jasa seperti itu kan. Di mana konsumsi ketika terjadi peningkatan dari pendapatan per kapita itu sendiri, uh, apa namanya, konsumsi dari apa namanya masyarakat karena adanya peningkatan pendapatan per kapita itu bergeser dari pertanian terus kemudian ke manufaktur industri dan kemudian ke jasa gitu kan, harusnya seperti itu. Jadi Indonesia bisa dikatakan baru sampai sini gitu, belum sampai ke meningkat secara drastis di jasa gitu. Beda sama tadi di awal gue kasih lihat ada Sweden gitu kan, Swedia, ya walaupun datanya itu dari tahun 1800 ya. Nah,
proses interaksi yang mengiringi adanya proses akumulasi, di mana selama pendapatan per kapita itu mengalami peningkatan, akan terjadi perubahan alokasi sumber dana, gitu kan, sumber daya dana, dan juga sumber daya manusia dan juga apa namanya capital, physical capital. Kemudian ada pertumbuhan produksi di berbagai kegiatan, struktur produksi dan struktur barang dan jasa yang diperdagangkan. Nah, itu terlihat pada permintaan domestik. Jadi permintaan domestiknya berubah tadi kan, awalnya fokus ke agrikultur, kemudian berpindah ke barang-barang yang diproduksi oleh sektor industri dan manufaktur, kemudian ke jasa. Kemudian perubahan struktur produksi, ya tadi menyesuaikan dengan permintaan domestik, dan perubahan struktur perdagangan internasional. Nah, apa namanya tadi, perubahan struktur perdagangan internasional itu erat kaitannya dengan ya kedua ini gitu kan. Permintaan domestiknya, oh ya banyak yang domestik barang-barang yang diproduksi oleh apa namanya industri dan manufaktur, katakanlah barang-barang teknologi begitu kan, tapi produksinya belum bisa memenuhi sehingga kita impor dulu. Kemudian setelah apa namanya dari sisi produksinya itu belajar gitu kan, ya kemudian impor dari barang konsumsinya akan menurun. Kemudian kita bisa produksi sendiri, kita akan impor barang mentahnya gitu. Setelah kita apa namanya memahaminya dia lebih jauh, kita akan apa namanya impor barang modal ya gitu kan, untuk apa namanya membantu proses produksinya untuk menjadi lebih efisien seperti itu. Nah, tadi struktur konsumsi itu berubah karena adanya pendapatan. Konsumsi non food itu akan meningkat dari awalnya makanan. Non food ini seperti tadi apa namanya dari barang dan jasa, apa namanya yang bukan makanan, seperti misalnya kalau ini alat elektronik begitu kan. Terus juga jasa, ya jasa kan bukan bukan makanan ya. Terus kemudian apa namanya, uh, yang paling enak jadi contoh sih sebenarnya barang elektronik ya. Awalnya kalau orang yang pendapatannya masih rendah, ya orang bakal banyak makan gitu kan, konsumsi dipakai untuk makan. Terus kemudian setelah peningkatan pendapatan, pendapatan itu akan dialokasikan untuk konsumsi yang non food gitu kan, baik dari jasa maupun barang-barang yang kebutuhan sekunder dan tersier gitu. Nah, pergeseran permintaan ini akan diikuti dengan perubahan struktur produksi gitu kan. Nah, terus kemudian keduanya ini akan mempengaruhi dari tadi apa namanya perdagangan internasional. Selain bergesernya konsumsi masyarakat secara pokok, terdapat sektor bisnis yang muncul akan menyertai gitu. Makanya tadi ada alokasi dari fokus perekonomiannya itu akan berubah gitu kan, dari apa namanya orang yang bekerja di bidang agrikultur itu akan semakin sedikit gitu kan. Akan banyak yang bekerja di bidang apa namanya industri dan manufaktur, kemudian di jasa gitu. Itu akan mengikuti dari pergeseran dari konsumsi dan juga produksinya. Nah, United Nations Industrial and Development Organization itu membagi 4 kategori negara berdasarkan kontribusi industri manufaktur terhadap GDP, di mana ada negara yang dikatakan non industri, itu di mana industrinya itu kurang dari 10% ininya kontribusi kepada PDB-nya. Sedang industrialisasi di mana 10 sampai 20%, semi industri 20 sampai 30%, dan bisa dikatakan sebagai negara industri kalau misalnya uh, apa namanya peran sektor manufaktur terhadap perekonomian itu sudah lebih dari 30%. Negara maju cenderung akan mengembangkan industri berat, sedangkan negara berkembang cenderung mengembangkan industri ringan. Maksudnya apa berat dan ringan? uh, apa ya, bisa gue katakan sebenarnya ini kayak capital intensifnya sejauh apa gitu. Kalau misalnya industri ringan umumnya masih labor intensif begitu. Kalau misalnya industri berat sudah capital intensif seperti itu. uh, Ya apa namanya simplifikasi seperti itulah. Nah, apa namanya begitu aja. Terima kasih untuk apa namanya pertemuan kali ini. Maaf banyak ininya, banyak kekurangan ya, begitu kan. Kalau misalnya ada pertanyaan, karena gue juga apa namanya sadar banyak kekurangan di video kali ini, silakan dihubungi saja seperti biasa. Gue akan selalu terbuka. Kalau misalnya ada pertanyaan juga
mengenai perkuliahan dan ada pertanyaan yang mau disampaikan ke dosen yang bersangkutan, bisa melalui gue atau asisten lainnya. Terima kasih. Sampai berjumpa di video selanjutnya.